Welcome to Justicia Progressive Talks episode 1 season 2. Kembali lagi bersama kita di Justivox yang pertama nih di tahun Betul 2023. sekali. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Justivox, mungkin di sini aku sedikit menjelaskan ya bahwa Justivox itu merupakan suatu program podcast yang diadakan oleh Kementerian Kominfo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, kebetulan tema kali ini apa, Lul? Getting to know Ambassador Life. Jadi kita ngomongin tentang dunia perdutaan ini. Betul sekali. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang belum kenal sama kita berdua. Ya. Izinkan kami perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Bayunando Prayoga, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021, dan kebetulan aku sebagai Abirama di tahun 2022. Oke. Kenalin, nama aku Lutiti Sari Lituhayu, biasa dipanggil Luli. Aku juga seangkatan sama Nando, mahasiswa FAUB 2021. Dan kebetulan aku juga berkesempatan untuk menjadi duta wisata kota kelahiranku, yaitu Kabupaten Jember, yaitu Ning Jember 2022. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman kalau ketemu kita berdua di kampus nyapa ya. Iya, harus nyapa, gak usah malu-malu. Oke. Nah, di sini kita berdua tentu nggak sendirian ya, Lul. Tentu, ini kita udah punya narasumber yang Iya. Oke. Yang keren, kece, cetar, membahana. Badai, gitu ya. Mungkin bisa narasumber kita bisa memperkenalkan diri. Just. Siapa kalian? Siapa kalian sebenarnya gitu kan? Mungkin bisa dimulai dengan kakak. Oke, ya, makasih banyak teman-teman atas ya ini luar biasa ya teman-teman kita ini ya. Perkenalkan, aku Atla Tegar Habib Amrullah, aku dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Nah, aku di sini sebagai duta wisata dari kota kelahiranku juga, sebagai Mas Wonogiri tahun 2021, di mana Wonogiri merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih sebelumnya udah undang saya dan kita berdua di sini buat sharing bareng-bareng dan juga belajar bareng-bareng tentunya. Jadi perkenalkan, nama aku Adelia Safirasna, biasa dipanggil Adel, mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2021 dan juga sebagai Abinaya Favorit 2022 dan sebagai Putri Brawijaya 2022. Waduh, mantap banget. Jadi ini perdutaan ini berarti mereka otomatis juga sangat mendalami Iya, dan sudah hatam lah ya sudah dalam hatam. perdutaan itu. Oke, mungkin di sini aku mau nanya ini soal duta perdutaan nih. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang apa itu duta dan mungkin fungsi atau tugas dari ketika orang udah menjadi duta itu sebenarnya apa? Mungkin bisa dijawab siapa dulu? Boleh, bebas sih. Coba. Oke, mungkin dari Iya, aku dulu boleh. ya. Kalau menurut aku pribadi, aku mendefinisikan duta itu sebagai sebuah platform untuk kita mengembangkan minat bakat yang kita miliki. Jadi di sini tempat kita untuk belajar banyak sekali, karena kan duta ada banyak ya, ada duta pariwisata, duta baja dan lain sebagainya. Jadi ini tuh tempat yang baik buat kalian semua yang mungkin memiliki minat untuk mengupgrade skill, terutama di public speaking, kemudian untuk personal branding. Duta ini merupakan tempat yang cocok. Kalau menurut Mas Atla gimana? Kurang lebih sama sih. Jadi kalau menurut pandangan pribadiku ya, jadi duta ini kan aku sebutin dulu nih teman-teman buat sedikit intermezzo. Dua itu kan dari duta itu kan kita bagi dua. Mungkin ada yang namanya pigeon yang dia linear dengan mungkin dari pihak-pihak swasta ataupun pihak-pihak tertentu ataupun dari pemerintah. Nah, biasanya kalau dari pemerintah itu dibagi ke dalam beberapa sektor. Ada duta baca, duta bahasa, duta budaya, duta wisata, bahkan sampai ke arah kampus gitu. Kampus tuh juga punya duta, kayak misalnya nih Adel dari Putri Brawijaya. Mungkin di kita juga ada Binaya Bimana ya kayak gitu. Nah, bukan cuma di situ juga, kalau menurutku duta ini sebagai salah satu personal branding buat kita sendiri, termasuk cara mengembangkan kita, kontribusi kita terhadap minat ataupun bakat yang tertentu gitu. Kalau misalnya kita minat pariwisata, kita bisa ambil di situ buat kontribusi lewat perdutaan ini, termasuk di dalamnya kan kita nanti biasanya kerja itu nggak sendiri, bareng-bareng dengan instansi daerah ataupun pemerintah lah kayak gitu. Itu nanti akan juga ngebanggain kita, ngebawa ide-ide kita, ide-ide kreatif kita, termasuk dengan pemikiran kita
yang masalah pemuda untuk dibawa ke mungkin masyarakat ataupun dari khalayak umum gitu. Mungkin itu. Iya, mungkin aku mau nambahin juga. Jadi baik duta di Pigeon atau kedutaan di bawah pemerintah itu dua-duanya sama-sama baiknya. Karena ini kontribusi kita sebagai pemuda Indonesia, bagaimana kita mengembangkan mungkin di tingkat kampus kita, memperkenalkan kampus kita, menciptakan branding kampus kita yang baik. Untuk daerah kayak kita duta wisata daerah, bagaimana kita membawa nama baik daerah kita dan juga mungkin nama baik Indonesia. Jadi menurut aku walaupun itu Pigeon di bawah sebuah paguyuban ataupun di bawah duta di bawah pemerintah, keduanya itu sama-sama baik dan juga pastinya sama-sama bisa untuk meningkatkan skill gitu. Berarti duta itu secara rangkumannya atau kesimpulannya itu sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri setiap orang gitu ya, Mas Iya, Kak ya. Benar Ada kayak tempat gitu. untuk self development gitu. Ya, Betul kayak gitu, sekali. benar. Oke, tadi kan aku dengar ada duta tuh bermacam-macam ya, ada yang duta bahasa, kampus, wisata. Nah, ajang-ajang perdutaan apa sih yang pernah Kak Adel sama Kak Atla ikuti selama ini? Mungkin dari Dari aku dulu Bebas, aja. dari Kak aja dulu. Nah, kalau tadi kan udah Del. Nah, Iya. kalau dari aku sendiri jujur baru di tingkat kabupaten dan kota aku itu di Duta Wisata Kabupaten Wonogiri. Nah, tapi nanti insya Allah kemungkinan akan naik ke Jawa Tengah karena kemarin itu alhamdulillah dapat nomor 1. Jadi untuk wakilnya juga dari kotaku membuat ke provinsi itu nanti insya Allah aku di bulan-bulan November ataupun September ini gitu. Oke, keren banget. Nanti kita bakal support ya, Oke, pasti kita dukung kok, dan Fakultas Hukum pasti dukung. Nanti maju ke provinsi ya. Iya, tapi mungkin ada lebih banyak nih kan. Oke, apa aja nih kalau Adel? disebutin semua. Iya dong, semua. Banyak dia banyak soalnya. Jadi buat ajang pertamaku itu di Duta Pariwisata Kota Mojokerto, yaitu namanya Gus dan Yuk. Itu di tahun 2018. Jadi udah Oke, lama, udah lama. udah lama banget. Kemudian aku pernah di pelajar pelopor lalu lintas itu di tahun 2020. Oke. Kemudian yang baru ini di tahun 2022 yaitu Duta Pariwisata Jawa Timur dan juga Abiramana dan Abinaya serta putra-putri Brawijaya. Oke, coba sebutin lagi. Apa tadi ya? Gus Yuk Mojokerto. Iya, Gus Yuk. Terus Duta Pelopor lalu Pariwisata. lintas, Iya. Duta Pariwisata Jawa Timur, Iya. Abiramanaya, Iya. putra-putri Brawijaya. Sama Ada yang Duta kurang? Pariwisata Mojokerto itu. Iya, Udah, itu itu pertama. Oh, iya. Iya, yang pertama kali. Iya. Udah Banyak disebutin. sekali. Banyak sekali emang. Oke, mungkin kan wadah untuk mengembangkan potensi itu kan banyak sekali, tidak hanya lewat duta atau pageant itu ya, Mas. Tapi kenapa untuk mengikuti ajang perdutaan atau pageant ini? Mungkin itu sih. Kenapa Iya, memilih kenapa? perdutaan Soalnya, iya. sebagai wadah self development kalian gitu? Mungkin ada dulu misalkan. Lebih ke alasan mengikuti Iya. ya. Iya. Kalau dari aku sendiri jujur, dan ini mungkin pertama kali nih dibuka di sini. Jadi aku pertama kali ikut itu karena terpaksa. Coba ceritain kenapa itu. Jadi awalnya karena terpaksa. Jadi Duta Pariwisata yang di tingkat kota aku itu dulu awalnya terpaksa sebagai perwakilan sekolah. Jadi dulu tuh anaknya tomboy banget, nggak Iya. ada apa minat ke duta dan lain sebagainya. Jadi awalnya tuh karena dipaksa sebagai wakil sekolah, kemudian seleksi ke tingkat kota, lolos. Nah, baru akhirnya diniatin, habis itu lolos lanjut jadi finalis, jadi pemenang, habis itu makin ketagihan. Yang awalnya Betul, terpaksa jadi ketagihan. Kok nagih nih, pengen ikut terus. Soalnya menurut aku dari sini itu banyak banget hal yang bisa aku dapetin. Relasi, pengalaman, teman baru. Banyak lah pokoknya. Jadi itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau ini jawaban jujur atau jawaban apa Jawaban nih? jujur Jawaban aja. jujur dulu ya. Jujur-jujurnya deh. Kalau jawaban jujur. Kalau dulu aku kenapa ikut itu alasannya adalah karena gabut. Beneran ini, beneran. Aneh-aneh ya alasan kalian ya. Jadi gini, Tapi nggak apa-apa. dulu tuh sempat itu kan liburan di saat pembukaan sesi duta di kota wisata di kota Wonogiri, kan namanya kan Mas Mbak Wonogiri. Yes. Itu tuh pas aku liburan, dan di saat itu ya sebenarnya udah ada sih terbesit, wah kayaknya bagus nih kalau aku misalnya liburan ngisi dengan waktu join ini gitu. Termasuk aku ngelihat kayak benefit di dalamnya apa, aku telusur kan kayak oh ternyata banyak nih setelah aku jalanin yang awalnya cuma gabut
malah dapat banyak benefit, misalnya dapat relasi, pengalaman, nguji juga buat soft skill, hard skill dan sosial kita gitu kan. Karena kan kalau di duta-duta kita sendiri pastilah itu banyaklah karakter orang ataupun latar belakang orang yang dia punya personal branding yang sangat kuat kan Mas, satu sama lain. Nah, itu kita bisa sharing ataupun berbagi pengalaman juga sama relasi kita gitu. Dan salah satunya juga adalah aku pengen di saat itu kan baru Covid ya di 2021 tuh mau transisi. Transisi. Itu kebetulan pariwisata di kotaku tuh menurun banget dan aku ada inovasi. Jadi kemarin tuh seleksi di duta tempatku itu ada sedikit ngasih buat pemikiran ataupun inovasi lewat video kayak gitu. Jadi kalau tadi Kak Atla itu berawal dari gabut terus ketagihan, terus kalau Adel berawal dari coba-coba ya. Benar. Kalau kamu? Ketagihan. Kalau aku ya hampir sama sih kayak Kak Atla, soalnya waktu itu juga liburan gitu loh. Iya. Ini dari kita berdua cuma aku yang niat menjadi duta ya. Jadi Bagus dong berarti. Bagus itu. tapi kan kalian outputnya bagus. Iya. Makanya jadi semuanya kan. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang mulai tertarik ya untuk menjadi duta gitu. Kita juga kepo nih, persiapan Kak Atla sama Kak Adel ini sebelum mengikuti ajang perdutaan itu apa aja sih yang perlu di-prepare gitu? Dari Bebas dari siapa aja. Kamu dulu aja. Oke, kalau dari aku lihat sih mau ajang duta apa yang kita Oh, iya, ikuti. betul. Kalau misal kita ikutnya pariwisata, otomatis kita harus belajar tentang pariwisata, apapun tentang pariwisata. Kalau misalnya kita di lingkungan kampus, kita juga harus belajar tentang kampus kita, tentang pengetahuan umum itu juga penting sih, nggak cuma tentang sesuai dengan duta yang kita pilih, tapi pengetahuan umum, kemudian berita terupdate. Jadi kita sebagai duta itu harus selalu update berita ya, harus selalu update tentang berita. Intinya itu harus selalu belajar. Sampai salah ngomong. Jadi kita harus selalu belajar. Kemudian selain belajar di perdudaan ini juga sangat penting buat latihan catwalk. Kalau dari aku sendiri juga ada latihan catwalk. Terus di samping itu yang nggak kalah pentingnya selain belajar dan juga latihan catwalk adalah menjaga kesehatan dan juga mental. Ini yang paling penting sih. Kalau misalnya kita udah belajar mati-matian nih, tapi waktu kita hari H eksekusinya kita sakit, jadi kita nggak bisa ngikutin. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, jaga makan, tetap tidur yang cukup. Ini juga penting buat kesehatan mental kita juga, karena nantinya waktu kita ikut perdutaan, kita pasti bakal bertemu dengan banyak orang yang pastinya menguras energi kita, yang entah itu nanti kita banyak komen-komen dari kanan kiri, itu kan pasti mental ya. Jadi selain belajar dan juga latihan catwalk, kesehatan dan juga menjaga mental itu penting kok untuk aku. Oke, kalau Kak Atla gimana? Kalau dari aku sendiri, pertama kita harus tahu dulu minat bakat kita tuh di mana. Jadi itu jadi bahan dasar personal branding kita tuh di mana sih? Pariwisata kah, baca kah, bahasa kah, budaya kah? Nah, atau sekalipun itu di tingkat kampus gitu. Nah, yang gak kalah penting setelah kita tahu nih jati diri kita tahu kemana kita akan melangkah selanjutnya. Misalnya nih, ada passion aku misalnya nih ke kampus, ya kita harus pelajarin misalnya apa aja semua yang tentang kampus, pengetahuan umumnya, bahkan ke sampai yang ranah ke yang intelijensianya gitu kan. Biar kita juga nggak sekadar hanya tahu aja, tapi bisa untuk sosialisasi ke rekan-rekan kita sekalian gitu. Itu sama juga linear dengan kalau misalnya kamu ngambil pariwisata ataupun duta bahasa, kamu harus menguasai di situ, karena kan duta ya atau ambassador ini kan dituntut untuk bisa juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Istilahnya ya kamu harus paham duluan sebelum kamu bisa sosialisasi atau edukasi gitu. Ketika udah pahamin masalah seleksi administrasi, karena juga penting teman-teman, kayak mungkin berkas-berkasnya apa aja yang perlu disiapin, kemudian bentuk badan atau posturnya seperti apa, tingginya berapa, itu juga kadang ada beberapa persyaratan duta yang memerlukan tinggi badan gitu, itu harus dilihat juga. Nah, terus yang kalau udah itu barulah kita harus juga tahu nih, kalau misalnya kalau di tempatku dulu, di pengalamanku di kotaku sendiri, itu ada semacam seleksi karya tulis sama pemikiran, karena aku bilang latar belakangnya kotaku kemarin tuh Covid, jadi dia juga cari sebagai ide penggagas dari pemuda. Aku kemarin ngambil salah satunya adalah Smart City dalam bidang aplikasi. Jadi kayak aku kemarin juga bikin aplikasi sama beberapa program gitu. Nah, di situ juga ide apa sih yang sebagai kita kontribusi di kota kita buat kita bawa gitu, buat kita perkenalkan, dan itu bisa buat ngebantu kontribusi kota kita gitu. Itu kalau di sektor wisata sih gitu. Tapi kan
itu kan terkait untuk persiapan untuk menjadi duta, entah duta apapun itu, asal sesuai dengan potensi dan kemampuan setiap orang kan otomatis juga bisa. Nah tapi untuk waktu hari pendutaannya istilahnya itu, apakah ada kriteria khusus atau gimana? Duta itu apakah melulu tentang ganteng dan cantik, good looking? Iya. Apakah tidak sebatas cuman itu? Apa dalam artian luas? Mungkin gimana? Kalau di situ kita bisa bilang malam grand finalnya ya kayak gitu ya. Nah, itu nggak melulu soal ganteng atau cantik ya. Yang penting apa? Dia orang yang terbaik dari yang terbaik. Karena yang ikut duta atau finalis di sini pasti kan orang-orang terbaik dengan personal branding yang kuat satu sama lain. Ya itu yang kita cari, yang mungkin orang-orang yang dilihat, oh ini nih cocok nih, atau istilahnya kalau dia favorit biasanya yang dia idamannya masyarakat kan ada tuh. Kalau dia misalnya intelijensia mungkin diukur dari kepintaran ataupun indikator-indikator yang menunjukkan dia inteligensinya lebih tinggi atau istilahnya memiliki cakupan yang lebih luas. Tergantung indikator dari penguji juga gitu. Nah, di satu sisi masalah perdutaan ini yang paling benar sih kata Adel tadi, kalau masalah belajar catwalk ya. Kalau di cowok juga sedikit dibelajarin gitu, apalagi soal masalah cara berjalan. Itu sedikit saja udah dapat kritikan ataupun dapat masukan kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang good looking nih, banyak yang digembar-gemborin kalau di dunia perdutaan itu ada yang namanya 3B ya. 3B. Jadi ada brain, beauty, behavior. Jadi beauty pasti semua orang tuh cantik dan juga ganteng dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian itu harus dibarengi dengan brain, yaitu memiliki kecerdasan dan juga wawasan yang luas. Kemudian behavior dibarengi dengan perilaku dan sikap yang baik, bisa menempatkan diri di mana saja. Tetapi selain 3B ada 2 lagi, yaitu kalau di aku ada belief dan juga brave. Jadi selain 3B yang tadi brain, beauty, behavior, tapi kita juga harus believe, percaya dengan seluruh yang kita miliki, percaya dengan kekuatan yang kita miliki, percaya diri, percaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga brave, selalu berani untuk mencoba tantangan-tantangan yang baru. Oke. Tadi kan aku dengar ya, kalau di dunia perdutaan itu ada catwalk, ada photoshoot juga kan, make up segala macam. Nah, itu nggak sedikit juga aku temui teman-teman tuh yang masih insecure gitu buat ikut ajang perdutaan karena aku bukan dari model-modelan, aku nggak bisa make up. Nah, itu gimana tuh? Jadi karena seperti tadi yang aku bilang di awal kan, aku ikut karena terpaksa. Jadi aku pertama kali ikut tuh masih belum bisa catwalk, belum bisa make up dan lain sebagainya. Tapi di sini tujuan kita ikut bukan karena kita sudah bisa. Tujuan kita ikut karena kita ingin bisa. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Pasti bakalan diajarin. Pasti di sini teman-teman kita yang ada di perdutaan ini bakal saling sharing, sama-sama belajar bagaimana sih cara make up yang baik, bagaimana cara catwalk yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang belum bisa, nggak usah khawatir karena di sini adalah tempatnya agar kalian bisa gitu. Oke. Kalau menurut Kak Atla gimana? Kalau menurutku buat teman-teman yang masih insecure gitu, Kak. Kalau menurutku nggak perlu masalah insecure dulu ya. Mending kita pede dulu. Apa yang memang kita miliki, kita juga cinta sama diri kita sendiri gitu. Mental kita tuh harus kuat dulu gitu. Nah, kalau udah yang namanya aku juga nggak bisa sebenarnya, kayak misalnya dulu tuh harus Mas posenya harus gini ya, harus gini. Nggak bisa dulu tuh. Kaku masih. Nah, tapi kan kalau namanya bisa itu kan karena terbiasa dari belajar. Jadi prosesnya juga perlu belajar dulu dari awal gitu. Bukan karena kita langsung ujuk-ujuk bisa. Nanti diajarin, jangan takut. Yang penting apa? Niat sama percaya diri kita dulu aja gitu. Kemauan. Iya, kemauan yang besar pasti bisa gitu kan. Jadi teman-teman yang mau ikut, yang masih takut nih buat ikut ajang perdutaan tuh udah pede aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya emang rezeki ya pasti dapat kok gitu. Niatin aja dulu. Iya, betul. Terus tadi kan Kak Atla udah menjelaskan duta itu gimana, Kak Adel juga. Nah, itu manfaat terbesar yang kakak-kakak dapetin ini apa sih selama ini setelah mengikuti ajang-ajang perdutaan itu? Aku dulu. Kak Atla dulu deh, tadi Adel dulu. Jadi gini, kalau manfaat itu baik dia secara nyata pun enggak, pasti dapat banyak. Misalnya relasi. Jadi aku yang pertamanya nggak kenal teman-temanku gitu, ternyata teman-temanku tuh dari banyak latar belakang gitu, ada yang dari kebudayaan, ada yang pariwisata, ada yang di aktivis. Jadi kita bisa sharing lah satu sama lain relasi.
itu nambah juga. Yang kedua itu masalah branding. Nah, nggak memungkiri dan nggak munafik ya. Dan kalau masalah kamu ikut duta, kamu akan naik CV-nya. Percaya atau enggak? Itu ada beneran. Dan karena jadi ambasador itu ya siapa sih yang nggak kenal gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan duta pasti akan ngasah soft skill ataupun hard skill kita, baik dari public speaking, terus cara kita bersikap, sama cara kita berpikir gitu, nanganin masalah-masalah. Mungkin itu kalau dari aku sih. Kalau dari aku mungkin lebih ke hal seru ya. Jadi di duta ini selain banyak banget manfaat, di sini kita kan bertemu dengan teman-teman kita yang memiliki pengalaman yang berbeda, background yang berbeda. Mereka juga pasti memiliki kelebihan mereka masing-masing. Menurut aku di sini tuh banyak banget hal yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita sharing bareng-bareng. Terus dari sini juga seperti yang tadi disampaikan sama Kak Atla, itu bagus banget buat menciptakan personal branding kita. Jadi kayak dari aku yang emang suka banget pageant dan perdutaan. Jadi aku dengan ikut ini itu bisa selalu nge-upgrade personal branding, nge-upgrade skill aku. Oke. Dari manfaat yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Atla dan Adel tadi ya mengenai perdutaan dan pageant. Nah, ada Kak untuk target kedepannya nih? Mungkin Kak Atla ada target apa nih kedepannya untuk soal duta perdutaan ini ya? Oke. Ya sebenarnya nggak cuma mau maju perdutaan lagi atau Iya. enggak sih, target ke depan apa gitu yang mau dilakuin Oke. next. Kalau masalah target sih ini kalau masalah perdutaan dulu. Kalau perdutaan mungkin insya Allah akan lanjut ke provinsi, mewakili kota aku sendiri atau kabupatenku Iya. sendiri, Wonogiri. Itu ke Mas Mbak Jawa Tengah yang di tahun ini. Kalau untuk proses hidup, target hidup sendiri, ya semoga lah karena aku angkatan 2020 ini semester ini dapat semester yang bagus gitu, terus nanti bisa lulus cepat kayak gitu. Amin. Amin. Kita support terus ya. Amin, Ya. ya. Semangat Kita Kak untuk semangatin Mas kok. Mbaknya. Berarti udah prepare ya dari sekarang. Udah prepare. Keren Wah. banget. Kita doakan ya teman-teman. Kalau Adel gimana? Kalau Adel? Ya kalau dari aku pribadi, karena aku kan sangat menggemari nih pageant dan juga perdutaan. Jadi perlu buat aku untuk selalu upgrading skill aku di perdutaan ini. Kedepannya pengennya sih karena udah ke regional, pengennya ke insya Allah nasional. Amin. Amin. Kalau Keren. ajang, Sumpah. ajangnya di mana? Kita lihat ya. Oke, boleh spoiler Doakan dikit saja. nggak? Kak? Belum Kita boleh tunggu ya? Adel. Belum boleh spoiler Kita tunggu dikit. aja. Ya nanti kita tunggu bareng-bareng. Kita tunggu ya. aja, kabar baiknya aja Kita kita tunggu tunggu. ya. Oke, Ya. oke. Kita tunggu. Oke, mungkin ini banyak nih. Mungkin dari orang-orang atau mahasiswa deh, minimal mahasiswa fakultas hukum itu terinspirasi dari kalian berdua untuk melanjutkan di bidang pageant ataupun duta. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk calon-calon duta, terutama untuk fakultas kita tercinta ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi buat teman-teman Fakultas Hukum, teman-teman Universitas Brawijaya, buat kalian yang mau ikutin ajang pageant atau perdutaan, pesan aku nggak panjang-panjang, cuman jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ya aja. Oke, singkat tapi Dalam oke ya. banget ya. Kalau dari Mas Atla? Oke, kalau dari aku sendiri pesan untuk teman-teman mahasiswa, yang pertama jangan insecure, jangan minder. Mulai aja dulu. Kita perlu mulai itu sesuatu yang cukup baik gitu, dan kita kenalin dulu jati diri atau personal branding kita. Kita cari minat bakat kita, baru kita eksekusi. Nah, salah satu yang penting adalah kalau teman-teman nih masih, wah aku masih kurang nih kalau di tingkat kota, wah aku kurang di provinsi. Coba terjun ke kampus dulu atau di fakultas kita tercinta, bisa. Nah, ngomong-ngomong soal di kampus, kebetulan di Fakultas Hukum ini punya duta nih, yaitu Abirama Abinaya yang kebetulan lagi mengadakan open registration di bulan April ini. Betul sekali. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengikuti ajang kompetisi atau perlombaan duta Abirama dan Abinaya dari Kementerian Kominfo, Badan Eksekutif Mahasiswa, silakan ikut berpartisipasi di bulan apa? Di bulan April. Betul. Catat ya teman-teman, stay tune di bulan April dan stay tune terus juga di Instagram Abiramanaya FHUP. Ingat pesannya Kak Atla sama Kak Adel tadi, jangan insecure, jangan minder, tetap percaya, dan yang penting sih kemauan dan percaya diri aja sih ya Nando. Betul sekali. Mungkin teman-teman kalau pengen menggali lagi informasi tentang Abirama dan Abinaya bisa kepoin di Instagramnya yang ini ya. Di sini.
Ini, yang ini nih. Follow jangan Nah, lupa juga. yang ini, Supaya follow. kalian gak ketinggalan infonya. Oke, mungkin pembahasan kita kayaknya udah terlalu dalam ya Lutfi Iya, soal. udah cukup lah ya Iya. menjawab kekepoan teman-teman dan kita juga gitu. Ya mungkin sebelumnya saya dan Luli mengucapkan terima kasih Terima atas kasih ketersediaan. banyak ke Atla, ke Adel. Iya, telah menyempatkan hadir pada podcast Justifox episode 1 ini. Dan mungkin dari aku cukup, dan aku minta maaf kalau apabila ada salah kata dan perbuatan dari aku. Dari Luli, Cukup. Aku juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan sampai jumpa di Justifox berikutnya ya, dan semoga ini bukan ngobrol kita yang terakhir kali kan gitu. jangan. Sampai jumpa di podcast Justifox episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di rangkaian Abirama Abinaya 2023. Dadah.